Hai teman-teman, namaku Salma Aulia Patricia, nomor presensi 35, dari kelas MIPA 4.3. Di sini aku ingin melaporkan hasil membaca buku dalam kegiatan literasi saat pelajaran bahasa Indonesia di sekolah nih. Pertama-tama, terima kasih kepada Bu Usfatun yang sudah membimbing dalam kegiatan membuat laporan ini. Buku yang aku baca yaitu buku Nebula, lanjutan dari series buku Bumi yang ditulis oleh Terelie. Sebelumnya aku mau liatin ke kalian nih pohon literasi yang dibuat sama kelompokku. Ini dia. Pertama-tama aku bakal bacain dulu ya identitas dari buku ini. Buku ini memiliki judul Nebula. Jenis buku ini adalah novel dan juga penulisnya yaitu Terelie. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama dengan nomor ISBN 978 6602 06 89586. Buku ini juga memiliki ISBN digital yaitu 978 602 06 89543. Buku ini merupakan cetakan ke-6 pada tahun 2020. Buku ini memiliki tebal 376 halaman dan terbit di kota Jakarta. Buku ini memiliki genre fantasi petualangan. Buku ini hadir dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang aku bakal ceritain isi dari buku ini. Pada novel ini, cerita berlanjut dengan aktivitas yang dilakukan oleh Selena semasa liburan kuliahnya, yaitu salah satunya membantu Bibi Leh dalam menyiapkan acara pernikahan anak pertamanya yaitu Am dengan seseorang bernama Maeh. Hingga suatu hari Mata pun menginap di rumah bibinya Selena itu. Esok harinya Selena dan Mata bangun kesiangan hingga tertinggal kereta yang menuju APTT. Saat di stasiun mereka bertemu dengan Tas yang ternyata juga kesiangan dan tertinggal kereta menuju APTT. Hal itu disebabkan karena Tas yang menunggu kakeknya di rumah sakit. Akhirnya mereka berangkat dengan menaiki X21059 agar tidak telat. Nahasnya mereka ketahuan dan sampai di panggung utama dengan keadaan gerbong kereta menembus atap aula. Dengan kemampuan teleportasi yang dimiliki oleh Mata, ia membantu juga menolong Selena dan Tak sehingga kereta yang mereka naiki pun selamat. Tahun kedua di APTT terasa begitu cepat. Nah, ternyata Mata ini adalah seorang keturunan berdarah murni yang menjadi kunci pembuka ke klan yang diinginkan Tamus. Sedangkan Tas adalah cucu dari jenderal pasukan bayangan yang memiliki informasi rahasia tentang klan yang memiliki cawan keabadian penjaga keseimbangan dunia paralel. Nah, kan pasti ingat dong saat Tas terlambat karena menjaga kakeknya yang sakit. Nah, suatu ketika kakek Tas ini meninggal dunia dan Tas mengetahui sebuah rahasia yang selama ini dicari oleh Selena, yaitu tentang informasi cawan keabadian yang diincar Tamus. Nah, kalian pasti ingat dong kenapa Tas terlambat saat ingin menuju ke APTT pada tahun kedua? Ya, betul banget. Itu karena kakek Tas yang sakit. Nah, suatu ketika nih kakek Tas meninggal dunia. Tas mengetahui sebuah rahasia yang selama ini dicari oleh Selena, yaitu tentang informasi cawan keabadian yang diincar Tamus. Tas dan Selena akhirnya merencanakan berpetualang ke dunia paralel. Di penghujung tahun ketiga, Selena dan Tas mengajak Mata untuk melakukan petualangan yang ingin mereka lakukan menuju klan Nebula. Nah, saat Selena melengkapi petunjuk ke klan Nebula dengan mencuri informasi di ruangan Mr. Ox mengetahui bahwa Selena menjadi kaki tangan Tamus. Karena Tamus berjasa pada Selena yang telah memutarbalikkan aliran darah Selena sehingga Selena dapat menguasai teknik pertarungan dan masuk APTT. Kepercayaan Ox
membuat Selena berjanji untuk meninggalkan Thanos, akan tetapi ternyata hal itu tidak mudah karena Thanos sudah menanamkan suatu alat di aliran darah Selena yang jika diaktifkan dapat menghilangkan seluruh kemampuan bertarung Selena. Meski Selena tidak meninggalkan Thanos, tapi Selena memilih memberikan informasi yang salah tentang portal Klan Nebula kepada Thanos. Selena, Mata, dan Tas tetap berpetualang ke Klan Nebula untuk mengambil cawan keabadian. Mata berhasil membuka portal klan dan membawa mereka ke Klan Nebula. Akan tetapi tujuan Selena untuk mengambil cawan keabadian sempat terhenti karena Tas tidak setuju Selena mengambilnya. Karena hilangnya cawan keabadian akan membangkitkan ratusan raksasa yang selama ini dipenjara di Klan Nebula. Jika cawan itu diambil, akan menghancurkan keseimbangan dunia paralel dan terutama mereka dapat menghancurkan Klan Nebula. Setengah hatinya, Selena membenarkan apa yang disampaikan Tas. Tapi akhirnya saat Tas menyatakan perasaan apa yang selama ini ia simpan untuk Mata, apakah Selena tetap memutuskan untuk tidak mengambil cawan itu? Atau mungkin dengan Selena mengambil cawan itu, Tas akan menyukai Selena karena akan kehebatannya. Kalau teman-teman penasaran akan akhir kisah ceritanya, teman-teman bisa baca ya bukunya. Nah, pendapatku tentang buku ini yaitu novel ini mudah untuk dipahami. Konfliknya juga sangat menarik, tajam dan juga mendebarkan. Cerita tentang cinta, patah hati yang biasanya membosankan bisa dikemas apik dengan petualangan dan ketulusan dalam persahabatan di dunia remaja. Tapi menurutku juga buku ini memiliki kelemahan, yaitu ada dalam tebalnya atau panjangnya buku cerita pada buku ini. Jika buku ini menyasar pada pembaca yang berminat mulai menyukai sastra dan novel, menurutku Terelia harus membuat seri yang lebih tipis daripada buku ini. Karena bagi pemula, buku yang memiliki tebal lebih tipis biasanya lebih menarik bagi mereka. Di kalangan remaja, yaitu anak seusiaku, buku ini sangatlah populer. Tidak hanya kalanganku atau kalangan remaja, namun juga kalangan dewasa, bahkan anak-anak pun menyukai buku ini karena konfliknya yang sangat ringan dan cocok untuk semua kalangan. Dan ada satu kata mutiara yang menurutku itu terkesan banget buat aku, yaitu dimana kita selalu bisa memutuskan apakah ingin mengenal seseorang dari sisi baik atau buruk seseorang tersebut. Berikut adalah kata-kata mutiara yang bisa saya ambil dari buku Nebula ini. Sekian dari aku yang bisa aku sampaikan untuk teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.